semuanya, kita belajar kembali ya. Ayo kita belajar tematik. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Nah, kita mulai dari muatan bahasa Indonesia ya. Nah, materinya adalah menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Nah, di beberapa pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang teks eksplanasi. Kali ini kita akan belajar menuliskan kembali. Apa langkah-langkahnya? Nah, kita mulai dari yang pertama adalah kalian harus memerhatikan judul dan tema yang ada dalam teks tersebut. Yang kedua, bacalah teks eksplanasinya dengan saksama dan cermat. Yang ketiga, identifikasi pokok pikiran yang ada dalam setiap paragraf. Jadi, kalian harus menentukan kalimat utamanya, lalu menentukan apa isi dari pokok pikiran yang ada dalam masing-masing paragraf. Yang keempat, tuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasamu sendiri dan tentunya sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca dengan tepat. Yang kelima, gabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf yang baru. Nah, seperti itu ya, contoh menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Selanjutnya, kita ke muatan IPS. Materinya adalah tentang mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Keunikan suatu daerah dan masyarakatnya saat ini menjadi modal utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Nah, banyak daerah berusaha menggali potensi daerahnya dan mengembangkannya agar masyarakatnya mendapatkan banyak manfaat. Salah satunya di bidang ekonomi. Interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi ini juga dipengaruhi oleh beragamnya mata pencaharian masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah, perbedaan ini juga disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Ini adalah contoh kegiatan ekonomi yang ada di dataran tinggi. Jadi, kalau kita berada di daerah dataran tinggi, kita akan biasa menjumpai mata pencaharian, misalnya pemetik teh. Nah, dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi atau pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Nah, aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan. Nah, kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu atau berkelompok. Itu untuk kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Nah, ini ada contoh kegiatan ekonomi di dataran rendah. Dataran rendah itu adalah dataran yang luas dan rata dan terletak di ketinggian 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial. Aluvial merupakan salah satu jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai. Tanah jenis ini juga subur dan baik untuk bercocok tanam. Kemudian, area di dataran rendah biasanya relatif datar, sehingga perpindahan dan pengangkutan barang atau jasa menjadi lebih mudah. Nah, kemudian tersebut membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Ini dia berbagai contoh kegiatan ekonomi lainnya. Ada beternak, kemudian mencari ikan, lalu mengembalakan hewan ternak. Berikutnya kita ke muatan PPKN ya. Nah, penerapan tanggung jawab di masyarakat. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama dalam masyarakat, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggotanya. Kamu dan teman sekelompokmu dapat melaksanakannya dengan baik karena setiap pihak yang terlibat melaksanakan peran dan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab. Nah, kita ingat kembali ya, tanggung jawab itu adalah
sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban, serta segala sesuatu yang telah disepakati bersama. Dengan mengetahui hak dan kewajiban dan melaksanakannya dengan tanggung jawab, maka tujuan bersama dapat tercapai. Contoh tanggung jawab yang ada di masyarakat misalnya, menjaga kebersihan lingkungan, mentaati peraturan yang berlaku, mengikuti kegiatan di masyarakat misalnya kerja bakti, membantu tetangga yang kesusahan, dan menjaga keamanan lingkungan. Lalu, apa yang terjadi jika tanggung jawab tidak dilaksanakan? Wah, kita lihat ya. Nah, akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Nah, orang yang bertanggung jawab tentunya lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak menerapkan tanggung jawab di tengah masyarakat, dapat menimbulkan beberapa akibat. Contohnya, tidak dapat atau tidak dipercaya oleh masyarakat, kemudian tidak dihormati oleh masyarakat, lalu bisa menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Selanjutnya juga akan membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Kita juga bisa mendapatkan teguran dari warga masyarakat apabila tidak melaksanakan tanggung jawab. Dan seseorang juga akan bisa dikucilkan oleh warga masyarakat apabila tidak melaksanakan tanggung jawab di masyarakat. Nah, maka ayo jadi orang yang bertanggung jawab. Nah, itu tadi ya materi kita untuk tematik hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.